Pengarangnya adalah Barbara Muller dan Catherine Fried. Nah, bahasan kali ini mencakup periklanan internasional ya. Terus kemudian ada globalisasi, secara singkat globalisasi yang sudah dimulai sejak kolonialisme dan juga imperialisme, perdagangan bebas beberapa dekade ini, dan juga tentang militer juga. Ada kebangkitan ekonomi, periklanan global, konsep terkait good life, nilai budaya, dan konsep iklan global dan lokal. Nah, tentu saja kita mulai dengan periklanan global internasional, di mana globalisasi adalah meningkatnya internasionalisasi. Jadi apa yang semula itu sifatnya lokal atau domestik kemudian diubah atau digabungkan dengan tindakan atau kegiatan untuk melibatkan negara lain. Jadi go internasional dalam istilah sekarang. Go internasional itu mencakup kehidupan ekonomi dan tentu saja perdagangan antar negara, dan ada dampaknya pada kedaulatan, hukum dan peraturan, media massa, dan identitas budaya. Nah, apa maksud dari go internasional ini? Tentunya perusahaan yang ada di sebuah negara itu go internasional, melakukan go internasional atau internasionalisasi itu untuk mendapatkan dan memperoleh keuntungan melalui pasar asing. Jadi misalnya produk Indonesia dijual ke luar negeri itu agar mendapatkan pasar yang lebih luas dan kemudian keuntungan yang lebih besar. Nah, itu apa yang disebut globalisasi ekonomi dalam hal ini, dan juga go internasional ya, untuk mencapai pasar-pasar di luar negeri. Nah, ini sudah dilakukan tentunya sejak zaman kolonial, karena misalnya perusahaan Belanda waktu itu ya, VOC, Vereniging Oost-Indisch Company, jadi itu adalah company ya kan, perusahaan di Hindia Belanda, Hindia Timur itu sampai eksplorasi jauh ke Indonesia, dulu waktu namanya masih Nusantara gitu ya, untuk mendapatkan bahan rempah-rempah untuk kemudian dijual lagi di Belanda dan secara umum di Eropa gitu. Nah, itu adalah sebenarnya awal mula go internasional itu melalui para explorer dalam hal ini, misalnya dimulai dari negara-negara industri di Eropa, termasuk Belanda, Spanyol, Portugis, Inggris, dan sebagainya. Negara-negara yang memiliki garis pantai gitu. Nah, terus kemudian berkembang sampai sekarang ya. Nah, pada abad 20 globalisasi itu lebih dipimpin oleh Amerika, karena di sanalah dimulai perkembangan teknologi komunikasi, teknologi melalui internet, yaitu ditambah dengan hadirnya perusahaan-perusahaan multinasional dan juga agen-agen periklanan. Kalau dulu kan praktis tidak ada iklan gitu, dan hanya misalnya perusahaan-perusahaan dari Belanda atau dari Eropa itu langsung pergi dari satu titik di Belanda kemudian sampai di Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah dan juga menjual hasil produk mereka gitu. Dan di dalam perjalanan mereka, di tengah perjalanannya mereka mampir ke beberapa daerah untuk menjual produk mereka. Dan setelah dari Indonesia dia juga dalam perjalanannya juga mengembangkan kayak cabang-cabang perusahaan mereka. Dan itu tidak hanya terjadi dari Belanda ke Indonesia, tetapi ada dari Spanyol ke Filipina, ada dari Inggris ke Malaysia gitu. Jadi itu terjadi di banyak negara dan oleh banyak kekuatan kolonial. Nah,
Dengan munculnya perkembangan teknologi, kemudian tercipta juga media baru atau new media seperti telepon, komputer, dan satelit yang bisa dipakai untuk menyampaikan iklan dan menyebar secara global. Kita kemudian di zaman ini mengenal apa yang namanya Amazon, ada Starbucks, ada Coca-Cola, General Electric yang secara berbeda kita bisa pahami bahwa produk semacam Coca-Cola dan General Electric itu membangun usahanya itu, membangun brandnya itu secara bertahun-tahun atau bahkan dalam hitungan abad. Tetapi produk seperti Amazon dan Starbucks itu bisa dikembangkan secara lebih cepat karena menggunakan teknologi tadi dan juga menggunakan brand yang sangat ikonik gitu. Nah, kita kembali kolonisasi itu muncul sekitar tahun 1500-an sampai awal 1900-an, di mana kemudian berakhir dengan adanya Perang Dunia, terus kemudian ada namanya Perang Dingin, dan akhirnya ada damai dalam situasi damai seperti sekarang ini dengan adanya negara-negara mencapai kesepakatan untuk membuat organisasi internasional, di mana di situ mereka bisa berargumen dan menyampaikan pendapatnya secara lebih santun, ya, tidak melalui kekuatan militer. Nah, kolonialisme yang kita tahu itu adalah sebuah sistem di mana satu negara atau satu entitas itu mendominasi negara lain secara politik dan ekonomi melalui tindakan agresi militer. Seperti kita tahu, di Indonesia sendiri waktu itu ada juga perlawanan dari masyarakat Indonesia, tapi kemudian karena kalah persenjataan jadi bisa sampai dikuasai puluhan bahkan ratusan tahun ya oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, seperti saya singgung di muka tadi, kolonialisme itu dimulai sekitar abad 14-15, di mana negara-negara Eropa itu melakukan eksplorasi atau penjelajahan dalam dalam upaya mencapai sumber daya alam dan produk dagang tadi ya. Kalau Belanda misalnya ingin mendapatkan rempah-rempah dari Indonesia dan berbagai hasil bumi lainnya gitu, seperti misalnya minyak, emas, dan juga timah. Itu juga terjadi di negara-negara lain. Nah, hasil bumi dari negara jajahan itu membawa kekayaan bagi negara penjajah. Kita bisa bayangkan negara seluas Nusantara ini, seluas Indonesia ini bisa dikuasai oleh negara kecil di Eropa sana, yaitu Belanda ya. Itu negara itu ukurannya sangat kecil. Nah, dengan sistem kolonialisme terus imperialisme itu, semua kekayaan bumi itu dijadikan aset oleh pemerintahan penjajah, dan mereka memonopoli sumber daya di Indonesia. Oleh karena itu kita bisa memahami mengapa misalnya ketika Indonesia dijajah oleh Belanda itu ada wilayah tertentunya gitu. Dan kita juga tahu misalnya di Portugis atau itu mereka menjajah Indonesia tapi pada spesifik wilayah, misalnya di Timur Timur atau di tempat-tempat yang lain gitu. Jadi suatu wilayah dikuasai atau dimonopoli oleh beberapa negara yang lain secara bersamaan tetapi berbeda wilayah. Nah, ini misalnya nih, Portugis membangun kekaisaran di pantai Afrika untuk perdagangan emas dan budak. Spanyol menjajah kekaisaran Aztec, dan di Inka itu tuh di Amerika Latin. Makanya kita bisa paham kenapa Indonesia dikuasai oleh Belanda, terus kemudian Amerika Latin dikuasai oleh Spanyol,
dan makanya kita sebut Amerika Latin, padahal itu kan South America ya, Amerika bagian selatan. Terus kemudian kenapa misalnya mereka juga menggunakan bahasa Spanyol gitu. Ya kita paham karena mereka memang jajahan Spanyol gitu. Sementara misalnya kayak negara seperti Perancis itu juga mau memiliki beberapa negara jajahan, dan negara jajahannya itu disebut Francophone ya, negara-negara yang menggunakan bahasa Perancis di negara tersebut, dan mereka rutin mengadakan pertemuan. Nah ini sementara Belanda itu bergerak ke Asia Tenggara dan Inggris setelah Perancis menjajah Amerika Utara dan India serta Indochina. Nah, Indochina ini di seperti Vietnam, Kamboja, Laos gitu. Itu mereka bisa menjajah, mereka bisa berbahasa Perancis. Nah, kemudian ini ada yang hubungan Inggris dan India ini. Jadi ada sebuah koneksi atau hubungan khusus antara Indian Company, British East India Company, membangun jalur perdagangan komersial di India. Sementara itu Belanda melalui Dutch East Indian Company yang kita sebut VOC tadi itu, dia membangun perusahaan itu, company itu untuk tujuan yang sama. Nah, kita tahu budaya minum teh itu kan awalnya di Inggris ya. Nah, itu sampai pada disebarkan ke India. Jadi kenapa orang India itu dalam hal ini fasih berbahasa Inggris, karena memang dari dulu diajarkan di sekolah-sekolah itu menggunakan bahasa Inggris. Dan kalau kita bisa bilang keuntungan negara jajahan Inggris itu adalah sistem pendidikannya lebih maju dan penggunaan bahasa Inggrisnya lebih komprehensif, peninggalan itu lebih terlihat gitu. Sementara kalau di Indonesia itu hanya beberapa orang yang kelas atas yang bisa menggunakan bahasa Belanda pada waktu itu, karena terdidik dan mengikuti pelajaran atau sekolah yang diajarkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sekarang, perdagangan bebas, ini juga merefer dari praktek-praktek yang ada zaman dulu. Jadi setiap perusahaan yang ada itu bebas melakukan perdagangan antar negara, tidak diatur oleh pemerintah dari masing-masing negara itu ya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh misalnya perdagangan bebas ASEAN, yaitu masing-masing perusahaan di Indonesia bisa melakukan perdagangan dengan perusahaan di Malaysia atau Singapura tanpa aturan biaya masuk yang sangat tinggi gitu. Jadi biaya masuknya 0. Itu kalau memang real free trade ya. Atau kalau enggak, untuk melindungi perusahaan-perusahaan yang atau negara-negara yang kurang siap, itu ada biaya masuk yang kecil gitu. Ada tapi dikurangi, tidak sangat besar gitu sehingga menghambat perdagangan. Secara dilihat dari sudut pandang militer, ini perdagangan yang tadi kita lihat dimulai pada abad 18 itu, pada zaman kolonial itu, memang itu juga mempengaruhi kekuatan militer ya. Karena tentu saja ketika si pemerintah kolonial itu masuk, pasti akan ada perlawanan. Nah, untuk bertahan mereka harus membawa kekuatan militer gitu. Jadi
karena bangsa Eropa memiliki kekuatan dan peralatan militer yang lebih unggul, makanya mereka bisa selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad menguasai tanah jajahannya gitu. Dan itu mendukung kegiatan komersial dari perusahaan yang masuk gitu. Nah, kemudian setelah kekuatan Belanda berakhir, ternyata Jepang ganti yang masuk ke Indonesia, dan itu tidak cuma ke Indonesia karena pada waktu itu memang Jepang adalah kekuatan Asia yang sangat besar. Dia kemudian menyerang Cina ke bawah ini Thailand, terus di Filipina gitu kan. Jadi dia mulai memerangi negara-negara yang menguasai negara di Asia Tenggara, dan akan menguasai juga gitu, bukan sebagai kekuatan pembebas tetapi akan menguasai juga. Sebenarnya kita tahu setelah Jepang ada di Indonesia itu justru dikenal sebagai lebih kejam gitu, menyiksa, membunuh dan sebagainya gitu. Dan itu tidak ada lain adalah untuk kepentingan politik dan ekonomi ya. Ini ada iklan yang sudah mulai diedarkan pada waktu itu, di mana ini digambarkan orang kulit putih, orang Barat mengendarai rickshaw ya, yang ditarik oleh orang Asia gitu. Jadi mereka kayak digambarkan sebagai dilayani gitu ya. Nah, tentunya tadi setelah saya singgung bahwa kemunculan perusahaan nasional itu tadi didorong oleh globalisasi perdagangan ekonomi dan meningkatnya komunikasi yang didukung oleh ini teknologi ya. Kalau kita lihat sebelum abad 20 itu, ekspansi ekonomi itu adalah peran negara dan pemerintah ya. Tetapi setelah ke sini itu diambil oleh perusahaan swasta, bisa langsung gitu, langsung melakukan globalisasi. Nah, ini bisa dalam hal ini bisa langsung misalnya pembelian properti, melakukan kontrak bisnis, peminjaman uang, utang piutang dan sebagainya. Misalnya kita ambil contoh, kalau menurut Peterson itu jumlah perusahaan Amerika sekitar 20%-nya itu bisa menguasai atau mendapatkan keuntungan 90%. Ya kita tahu kan, kita aja dilihat di sini di Indonesia berapa brand dari Amerika gitu. Lihat Coca-Cola ada di setiap supermarket, ada Starbucks hampir di setiap kota-kota besar gitu kan, McDonald gitu. Jadi perusahaan, belum lagi kalau yang kita lihat misalnya produk gadget sekarang kayak Apple, Microsoft, itu semua dari Amerika ya. Jadi makanya meskipun jumlahnya kecil, tapi dia menguasai ini ekonomi dunia. Kita kembali ke Amerika, di situ New York adalah negara pertama yang mengizinkan perusahaan untuk hadir di sana. Makanya salah satu yang menjadi reference atau acuan bursa efek itu adalah New York Stock Exchange. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu gengsinya akan naik kalau dia bisa listing di New York, bisa terdaftar di sana gitu. Karena melalui proses yang verifikasinya lebih ketat itu. Terus kemudian setelah Perang Dunia, Amerika juga muncul sebagai kekuatan ekonomi yang besar ya. Tapi itu juga bukan tanpa proses krisis dan sebagainya, karena di situ banyak krisis gitu. Ya itu saya kira nanti bisa dilanjutkan sendiri sambil baca-baca, karena kalau saya baca semuanya nanti tidak di kurang melekat gitu.
ke memori kalian. Jadi nanti silakan dilanjut. Ini ada top 10 agensi gitu, terus kemudian ada iklan Coca-Cola, iklan mobil gitu. Jadi silakan dibaca. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Saya kira itu pengantar dari saya. Silahkan nanti didalami masing-masing. Terima kasih dan semoga selalu sehat-sehat selama pandemi ini. Oke, selamat siang.